Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummah, kalian itu adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Karena kita adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi dalam ayat ini kita disebut dengan umat terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang dimana agar kita menjadi umat yang terbaik sebagaimana pendapat sebagian para ulama salaf, bahwasanya kita tidak akan bisa disebut dengan umat terbaik kecuali kita harus melakukan yang tiga hal dalam ayat ini. Yang pertama adalah kita melakukan amar ma'ruf. Yang kedua, kita melakukan yang namanya pencegahan terhadap perbuatan mungkar. Dan yang ketiga, kita beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf itu adalah ketika kita mengajak orang dalam perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajarkan dan kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita tolong menolong dalam perbuatan baik dan dalam perbuatan mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nahi mungkar itu adalah kita mencegah diri kita dan mencegah orang-orang yang ada di sekeliling kita dalam rangka jauh daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila kita laksanakan itu dapat mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman. Ketika lisan kita mengatakan kita iman kepada Allah, hati kita juga menyatakan bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, dan kita meyakini mengimani apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita buktikan dengan perbuatan kita bahwasanya kita hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah, kalau sampai saat ini kita belum mampu lagi untuk melaksanakan kebaikan, mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka dan kita juga belum bisa menjauhkan diri kita daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah, apalagi untuk mengajak orang, mencegah orang dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka seminimal-minimalnya dukunglah orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Ini terkadang yang sering kita lihat di masyarakat kita, dia tidak mau mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, dia tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, mencegah orang dari perbuatan dia mungkar, dia tak mau, malah dia mengejek, menghina, mencaci maki, mencemooh orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kita akan hadapkan wajah kita kelak di hadapan Allah
Bagaimana kelak kita akan menghadapkan wajah kita di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sudah kita tidak berbuat, sudah kita tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, malah kita hina, malah kita caci maki, kita sepelekan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yakinilah, ketika kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah, apalagi di zaman edan sekarang, yang dimana kebaikan dianggap sebuah kesalahan dan kesalahan dianggap sebuah kebenaran, maka jangan heran ketika ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar difitnah, dicaci maki, dihina. Tapi itu jangan membuat kita malah ikut menghinanya. Kalau seandainya kita belum ada nyali untuk membelanya, cukup doakan dia, bangun tengah malam doakan kepada Allah agar orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu diberikan keistiqomahan, kesabaran, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Habibuna, imam besar kita Habib Rizik Syihab. Demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah keistiqomahan iman, dan kita bisa mengambil bagian dalam rangka kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinilah di dalam hati kita, intan syurullah yansurukum. Kalau kita tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita bela ulama Allah, maka Allah akan bela kita. Kalau kita istiqomah dalam agama Allah, maka Allah juga akan memuliakan kita. Dan ketika nanti ada pilihan kepada kita, maka lebih baik kita hidup dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, iskariman au munsyahidan, hidup mulia atau kita mati dalam kondisi syahid, yang dimana kedua-dua ini sangat kita harapkan. Kalau bisa selama kita hidup di dunia, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita nanti meninggal dunia menghadap Allah, ada bekal yang kita bawa, yaitu mati dalam perjuangan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.